Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Doa saya semuanya diberkati Tuhan, semuanya dalam keadaan baik, ya, sehat-sehat. Walaupun ada beberapa teman kita yang saat ini sedang bergumul, ya, sedang bergumul juga dengan kesehatan, ya, sedang bergumul dengan ada pergumulan-pergumulan atau masalah-masalah, baik itu di dalam pekerjaan, dalam studi, dan lain-lain. Marilah kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi, tadi malam saya nonton pesan pastor, ya, gembala pembina menyampaikan satu hal. Dengan pandemi ini, Tuhan sebenarnya sedang melakukan beberapa hal. Yang pertama, jelas bahwa Tuhan sedang menghukum bangsa-bangsa. Karena ketika saya membaca salah satu kisah penjelasan, ya, dari seorang tokoh yang menulis salah satu buku, ya, dan saya membaca juga beberapa tokoh misionaris yang menulis buku di era tahun 80-an. Dia menyampaikan tentang bagaimana Eropa dan Amerika yang saat ini sedang terpuruk mulai tahun 80-an, bicara soal moral. Oleh karena itu, saudara-saudara, poin yang sangat penting yang bisa kita lihat adalah Allah sebenarnya sedang menghukum bangsa-bangsa. Yang kedua, Allah sebenarnya sedang membawa umat Tuhan untuk semakin dekat dengan Dia, punya banyak waktu untuk membangun hubungan yang intim dengan Dia di masa pandemi ini. Dua hal yang sangat penting yang diajarkan oleh gembala pembina. Ya, tadi malam saya nonton hal itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya akan berbicara tentang tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Yosua melanjutkan kepimpinannya dengan jiwa optimis, ya, jiwa semangat, di mana dia harus melanjutkan estafet kepimpinan dari Musa, karena Musa telah ditetapkan untuk tidak melanjutkan, untuk tidak memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-18, maka kita akan melihat di sana Tuhan berbicara kepada Abram. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, yang kita sebut, ya, bapak orang beriman, yaitu Abraham, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, itu sungai Efrat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan negara-negara yang lain, termasuk Indonesia, Tuhan tidak berbicara secara spesifik kepada pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin di negeri ini untuk bahwa Tuhan memberikan negeri ini kepada kamu atau kepada keturunan dan seterusnya. Jadi berbeda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel ada bangsa yang dimana Tuhan memberikan tanah milik mereka secara spesifik. Unik, ya. Jadi tanah Kanaan, tanah perjanjian, ada apa di sana? Kalau kita membaca di bagian-bagian firman Tuhan yang lain, itu dikatakan bahwa tanah Kanaan adalah tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Saya tidak tahu apa di antara saudara yang sudah pergi ke Israel. Belum, ya, saya dan saudara mungkin di antara kita belum ke sana, ya. Kita mau berdoa supaya bisa ke sana. Kalaupun tidak, itu tidak akan menghilangkan keselamatan saudara. Amin. Kalau saudara tidak menginjak tanah suci Israel itu, saudara, keselamatanmu tidak akan hilang. Betul? Gitu. Tapi kalau saudara diizinkan untuk injak ke sana, saudara bisa melihat, saudara, yang pasti kalau saudara ke sana tidak ada susu yang akan saudara cedok baru kemudian minum. Tidak ada madu juga yang akan saudara ambil
cedok baru kemudian sudah minum. Enggak seperti itu. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan berlimpah susu dan madu? Itu bicara soal saudara harus memaksimalkan potensi untuk mengambil susu, mengelola susu, dan kemudian mengambil madu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lihat ya, di peta ini sebenarnya dari sini tinggal nyebrang di sini nyampe. Itu orang Israel ya, 450 tahun ada di Mesir, baru kemudian Allah mendengar terang, ada kata terang di sana gitu. Teriakan yang luar biasa, Allah mendengar 450 tahun, dan akhirnya Allah menetapkan dan ingat janjinya bahwa memberikan tanah khusus buat mereka. Ya, dari sini langsung paling beberapa hari aja. Tapi Alkitab mencatat bahwa mereka berjalan 40 tahun. Luar biasa, saudara. Saya sudah menyelesaikan sampai kurang lebih pasal 20 kitab Keluaran, dan lewat namanya Tula. Hampir semua Tula kalau saudara baca di sana itu mewakili ya dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Mesir dan tidak berdaya dengan apa yang Allah lakukan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dahsyat dan luar biasa. Allah itu juga yang menuntut bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dari sini terus jalan dari 1, 2, 3 terus mereka berjalan sampai di sini terus ya. Jalan seperti itu. Sudah di sini, balik lagi ke sini ya. Baru kemudian akhirnya nyampe di 18 itu. Saudara, itu yang terjadi. Nah, kita lihat bahwa Mesir, baru kemudian padang gurun dan tanah perjanjian. Ada apa yang terjadi di padang gurun itu? Saudara, saya dan saudara sudah tahu apa yang terjadi di sana. Ada banyak mujizat yang terjadi di sana. Ada banyak karya Tuhan yang Tuhan lakukan di sana. Gitu. Nah, perjalanan kita dalam mengikuti Tuhan, bagaimana? Apakah kita sedang ada di masa-masa di padang gurun, atau sedang menikmati tanah perjanjian atau berkat? Gitu. Bukan bicara soal saudara kaya atau miskin, bukan. Tapi kalau saudara ada sampai saat ini, saudara bersuka cita dengan Tuhan, itu saudara-saudara jauh lebih besar dari harta yang ada dalam dunia ini. Ya kan? Kalau saudara lihat di sini, saya tidak tahu apakah saudara masih di Mesir, masih di dalam perbudakan. Doa saya, saudara tidak ada di dalam perbudakan dosa lagi. Tapi doa saya, bisa saja saudara ada di padang gurun, atau saudara sedang menikmati anugerah yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Tapi kadang-kadang kita ingin balik ke sini kan, begitu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi terang artinya keluh atau rintih karena kesakitan, mengadu dan meratap di sini. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Dan itu dilakukan terus oleh Allah ya. Jadi tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunan ya, Abraham adalah tanah yang berlimpah susu. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, saya lanjut. Nanti saudara bisa baca ya, saya kirim di grup, nanti saudara bisa lihat. Jadi dalam perjanjian ada beberapa kali diungkapkan mengenai pemberian tanah ini ya. Karl Barth menulis dalam bukunya Perjanjian Lama 2 ya, seperti yang disampaikan oleh Yeskiel. Oke, saya tidak akan membahas hal ini, tapi saya ingin membahas beberapa hal yang sangat penting ya dari bagian ini. Oke, saya mau lanjut ke makna rohani ya, Kanaan bagi umatnya.
makna rohani bagi setiap kita orang yang percaya. Yang pertama, tanah Kanaan merupakan rencana agung dari Tuhan Allah bagi bangsa Israel. Kerajaan sorga itu adalah rencana agung bagi saya dan saudara, dan ditetapkan oleh Allah. Saya dan saudara ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan Kristus adalah bersifat kekal. Dan ini yang Allah inginkan dan rindukan kita alami di akhir-akhir ini. Kalau saudara dan saya meyakini ini, bahwa perjanjian Allah yang Allah nyatakan di dalam Kristus adalah bersifat kekal, gak usah ragu, gak usah kecewa dengan hidup ini. Apapun yang kita alami dalam masa perjalanan kita seperti padang gurun, gak usah kecewa, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena yang mengikat perjanjian itu bukan manusia, tapi Allah sendiri yang mengikatnya. Dan inilah dahsyat bagi setiap kita. Saya berharap kita semakin diteguhkan dengan tema demi tema yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, saudara, tanah bukan karena orang Israel itu sempurna dan kudus. Cara hidup yang kudus artinya hidup dalam hubungan yang erat dengan Allah sebagai pemilik tanah. Jadi kalau saya dan saudara ada di dalam tanah perjanjian, Allah telah menetapkan kita ada di dalam dunia ini. Kita harus hidup dengan caranya Allah sebagai pemilik tanah. Iya kan, kalau saudara ada di sini sebagai saya pemiliknya, dan saudara menghamburkan semua yang ada di tempat ini, saudara tidak menghargai pemiliknya. Begitu kira-kiranya. Jadi kalau dalam konsep ya tanah perjanjian, sebenarnya itu bicara soal alam semesta, bukan hanya sekedar tanah Kanaan yang di atas tadi yang kita pelajari. Yang berikut ya, ini tanah Kanaan adalah tanah yang kudus. Maka kita akan bangun hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kita berjalan bersama dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Mengapa kita akhir-akhir ini kita kuat? Mengapa kita bisa datang ke gereja? Mengapa kita bisa beribadah? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, yang membuat kita kuat, yang membuat kita mencari Tuhan. Bukan karena kita yang mencari Tuhan, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang membuat kita tiap-tiap hari mencari Tuhan. Kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan itu. Yang kedua, hidup di dalam firman Tuhan. Semua kita tahu bahwa firman Tuhan itu sangat berharga dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, maka tiap-tiap hari kita dikoreksi, tiap-tiap hari kita dibenarkan di hadapan Allah. Itulah sebabnya bacalah firman Tuhan. Hidup di dalam doa. Jadi kalau kita ada di tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka gaya hidup kita seperti ini. Ini pesan dari gembala pembina tadi malam yang saya nonton. Ini juga yang dia ungkapkan, bahwa di masa pandemik ini kita mau tingkatkan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Pujian dan penyembahan di dalam roh dan kebenaran itu kita tingkatkan. Kita tingkatkan hidup kita di dalam firman Tuhan akhir-akhir ini. Pagi, siang, dan malam kita merenungkan firman Tuhan. Kita bawa motor, kita ingat apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan di bagian yang kita baca pagi hari, dan seterusnya. Begitu juga menjadi gaya hidup kita di dalam doa. Yang keempat, bangsa Israel adalah bangsa yang berbeda dengan yang lain. Saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berbeda dari orang yang lain. Saudara, Allah membuat perbedaan ketika kita percaya Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, yakinlah bahwa kita, gereja Tuhan, adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena Allah telah memilih kita. Saudara,
saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang kelima, tanah Kanaan berarti hidup di dalam anugerah dan berkat Allah. Saya suka dengan ini. Saya mencoba mengutip salah satu buku yang menulisnya begini. Anugerah itu mengubah hidup kita. Dan semua berkat mengikutinya. Anugerah Allah yang menjadikan kita menjadi manusia baru. Menjadi anak-anak dari Bapa yang telah dilahirkan kembali. Yohanes menegaskan hal ini pasal yang 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sudah ada banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini. Satu kali tahun berapa ya, saya bersama dengan istri, ya bulan madu kedua waktu itu. Gideon ketawa. Jadi bulan madu pertama kami itu di Danau Toba. Gitu. Bulan madu kedua itu di Bali. Tapi saya nggak janjikan itu. Ya kan ada lagunya kan Pak Adi. Kau janjikan bulan madu. Enggak. Ada lagu begitu kan. Ke ujung dunia. Tapi nggak pergi-pergi. Sama istri saya nggak janji. Jadi selesai menikah, dan itu pun nggak dibayar. Saya nggak bayarin gitu. Cuma dibilang Pak Alex ke Medan, kita di Danau Toba. Wow, saya tempatin Danau Toba, hotel di Danau Toba, sampingnya itu Danau Toba. Gitu. Luar biasa sebenarnya. Baru kemudian saya juga ditelepon Pak Alex, ini ada di Bali, boleh bawa istri? Yes, bawa istri di kami ke Bali. Enggak janji itu, tapi Tuhan yang janji. Banyak berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita, karena Dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Oke saudara, bangsa Israel gagal menjalani dengan baik. Gitu. Mereka dalam perjalanan jadi yang toko-toko yang keluar dari tanah Mesir semuanya selesai di padang gurun. Generasi berikut yang masuk tanah Kanaan. Satu peringatan yang harus kita ingat, dan saya mengajak kita melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-10 ya, sampai dengan ayat yang ke-11. Nah saya cepat aja, nanti saudara baca di sana. Jadi 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Saya akan merincikannya seperti ini. Ada 5 alasan mengapa bangsa Israel gagal mencapai tanah perjanjian itu. Jadi itu bukan bicara surga, tapi tanah, negeri. Ya. Yang pertama, mereka berbuat jahat dalam perjalanan mereka di padang gurun. Kalau sudah lihat di sana ayat yang ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. Jadi Paulus mengingatkan kepada kita. Di dalam perjanjian baru ini Paulus mengingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara bisa lihat di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Mereka berbuat jahat ketika mereka kekurangan makanan. Saudara, jangan kita berbuat jahat karena kita kekurangan makanan. Ya, ada satu kunci di sana yang saudara bisa baca. Berdoa dan bekerja. Ya. Oke, jadi jangan berbuat jahat. Baru kemudian kasih itu memberi, tetapi kejahatan ingin merampasnya. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saudara, menyembah berhala, ayat yang ke-7. Kalau saudara lihat ayat yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.
Kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-6, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara, mereka melakukan penyembahan berhala. Nah, kita lihat penyembahan berhala adalah suatu sistem penilaian yang diciptakan, dan di dalamnya kita menghargai sesuatu menjadi lebih layak dan kita lebih taat padanya daripada setia kepada Allah. Jadi penyembahan berhala bukan kita datang pakai hiu atau pakai apa baru kemudian kita tunduk baru kemudian kita apa. Bukan itu lagi, saudara. Jadi segala sesuatu yang melebihi, ya, saudara lakukan lebih setia, waktu lebih banyak untuk supaya saudara melakukan itu tidak di hadapan Allah, itu penyembahan berhala. Jadi sistem yang saudara bangun. Nah, sekarang ini ada banyak penyembahan berhala yang kita lakukan dan orang Kristen lakukan. Jadi lebih banyak waktu yang kita siapkan daripada kita menyembah Tuhan. Yang ketiga, berbuat cabul, ayat yang ke-7. Ya, kita bisa lihat di sana ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 bukan yang ke-7. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang. Peringatan Paulus buat jemaat Tuhan. Saudara, hanya melakukan ini mereka tewas 23.000 orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi malam saya membaca salah satu cerita yang diangkat oleh Google. Saya kaget karena saya hobi bulu tangkis. Makanya saya menawarkan anak saya yang terakhir, dia mau nggak latihan bulu tangkis? Dia mau, kita latihan. Saya juga ikut main untuk olahraga. Pasangan Denmark pasangan wanita Denmark bulu tangkis itu mereka menikah, wanita dengan wanita. Dan tadi malam itu saya baca, itu anak yang kedua. Saya kaget. Kok ini anak yang kedua? Siapa yang hamili? Karena mereka berdua itu perempuan. Dan mereka berdua adalah pasangan yang terkenal menjuarai beberapa turnamen. Saya baru tahu tadi malam saya baca di Google. Ini memang saya tahu pasangan Denmark yang luar biasa juga. Tapi sedang hamil anak yang kedua. Saya bingung. Memang saya tahu, kita semua tahu bahwa pernikahan sesama jenis itu sudah berlaku. Tapi saya baru kaget. Gitu. Anak yang kedua, bagaimana ceritanya? Pak Andi sedang bergumul supaya dapat anak. Mereka gampang dapat anak. Padahal wanita dengan wanita. Gimana ceritanya? Saya habis pikir. Itulah sebabnya saya bilang tadi dua hal. Yang pertama, Allah sedang menghukum bangsa-bangsa dengan pandemi. Yang kedua, Allah sedang membawa bangsa-bangsa, orang-orang percaya lebih dekat dan kuat di dalam Tuhan. Saya tidak tahu saudara ada di mana. Itu lebih banyak waktu. Betul-betul marah, saudara. Waktu kami bulan madu di Bali, saya tanya salah satu bule, "Are you Christian?" "No, I'm not Christian. I'm atheist." Dulu kan masih lugu kan. Setahu saya, pikiran saya yang saya baca, Amerika adalah negara yang didirikan oleh bapak-bapak rohani. Dulu banyak misionaris dari Amerika, lembaga-lembaga misionaris yang luar biasa, membiayai tenaga-tenaga misi dengan biaya yang besar. Tapi saudara tahu sekarang ini, akhirnya ini, hal-hal seperti itu sudah biasa. Itu saudara.
Berbuat cabul sudah begitu populer, dan berhubungan seks dengan siapa saja itu sudah biasa, diterima dimanapun. Hanya satu yang tidak menerima. Apa? Alkitab. Yang keempat, mencobai Tuhan. Ketika orang banyak meminta Kristus untuk turun dari salib, ya kan? Kita udah nonton filmnya dan ceritanya dalam Injil. Sesungguhnya mereka sedang mencobai Tuhan, mencobai Kristus adalah menuntut Allah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan karakternya. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita mencobai Tuhan. Kita memaksa Tuhan, Tuhan lakukan ini, kalau enggak saya enggak ke gereja. Itu banyak orang yang seperti itu. Yang kelima, bersungut-sungut. Ya, saya berharap di tempat ini tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah salah satu bentuk sederhana dari sesuatu yang artinya tidak jauh berbeda dari pengakuan negatif. Mari kita keluarkan kata-kata berkat, kata-kata positif dalam hidup ini. Saya harus berhasil. Saya harus berhasil. Saya harus mencapai tingkat ini. Saya harus. Saya percaya Tuhan. Tuhan itu akan menolong saya. Mengeluh, mengkritik, cerewet, menggosip, baru kemudian di dalam pasal yang kelima adalah pemfitnah atau pengumpat. Orang yang suka menyumpah dan mencaci maki Tuhan. Itu dilakukan oleh orang Israel. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah telah melakukan mujizat bagi mereka? Oh, sangat tahu. Allah ingin kita memasuki tanah Kanaan, tempat perhentian, tempat berkat, keberhasilan, kemampuan, dan otoritas yang Tuhan berikan buat kita. Mari, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita masuki tanah Kanaan seperti ini dengan berjiwa besar dan kerendahan hati. Tuhan yang dahsyat yang kita percayai akan memberkati dan menolong kita, memampukan kita untuk memaksimalkan potensi dalam hidup kita. Allah ingin kita berada di sana. Jadikanlah pribadi kita, pria dan wanita, memiliki potensi yang maksimal bersama dengan Tuhan. Inilah masa umat Tuhan di akhir zaman. Tapi kita dapat menyaksikan kuasa Allah mengubah pribadi-pribadi yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan kita. Hukum Taurat adalah perjanjian Allah dengan manusia. Anugerah adalah perjanjian Allah dengan Kristus. Satu kali saya berdiri untuk menjadi saksi dari seseorang yang diadili karena dia bersalah. Hakim bertanya kepadanya dan menyampaikan semua kesalahan-kesalahan yang dia buat. Dan dia mengatakan, hakim itu bilang, apakah kau sadar bahwa kau bersalah? Ya, saya sadar dan saya bersalah. Saya ada di sampingnya. Tapi satu kali, ketika saya dan saudara diadili, Yesus ada di samping. Semua catatan sejarah, semua catatan yang kita lakukan di hadapan Allah dan saudara dinyatakan bersalah. Apa yang dilakukan Yesus? Apa yang akan Yesus jawab? Tidak seperti saya bilang saya setuju bahwa dia bersalah. Dan itu satu sejarah yang tidak pernah dilupakan. Tapi dalam pengadilan Allah, saya dan saudara dinyatakan benar oleh Yesus. Dan itulah perjanjian Allah dengan Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan itulah anugerah. Saya percaya kita tidak mau sia-sia untuk hal itu. Ada dua hal dalam pilihan kita. Kita mau memilih ada di tanah Kanaan, tanah perjanjian berkat, atau kita memilih ada di luar tanah Kanaan. Itu ada dalam pilihan saudara. Dan saya percaya semua kita yang ada di tempat ini mau memilih ada di sana. Amin. Saya percaya saya dan saudara ingin pilih ada di tanah
perjanjian. Saya dan saudara memilih ada bersama-sama dengan Kristus yang akan membela dan berdiri di samping ketika saya dan saudara diadili. Dan pengadilan itu adalah satu sejarah dan catatan yang sangat penting dalam hidup kita. Satu saat nanti kita akan bersama-sama diadili dan Yesus akan bilang, dia benar. Karena saya yang melakukan perjanjian itu. Hukum Torah itu perjanjian Allah dengan manusia. Seberapa banyak saudara dapat melakukan seluruh hukum Torah yang telah Allah berikan? Kalau saudara melakukan 9 dan 1 tidak, maka semuanya gagal. Tapi di dalam anugerah Tuhan Yesus, dia akan membenarkan kita. Amin. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan.